Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan bab 19 yaitu ekuitas. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah SAK Etap. Ekuitas. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas terdiri dari A. Entitas perorangan, B. Persekutuan perdata, C. Firma, D. Komanditer Vennootschap, E. Perseroan terbatas, dan F. Koperasi. Penjelasannya yaitu A. Entitas perorangan. Entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terkait pada utang piutang usaha perorangan. B. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. C. Firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab berdasarkan atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. D. Komanditer Vennootschap. Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal pesero aktif dan modal pesero komanditer. Pesero aktif adalah pesero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV, sedangkan pesero komanditer adalah pesero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. E. Perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir yaitu F. Koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama dan tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisian hasil usaha termasuk cadangan. Selanjutnya yaitu klasifikasi instrumen keuangan. Terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Lalu ekuitas. Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan digolongkan sebagai ekuitas. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Akuntansi keuangan untuk badan usaha berbentuk PT. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal di store. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal di store. Unsur penambahan modal di setor PT.
Akun tambahan modal di store terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Dan tambahan modal dari perbedaan kurs modal di store dan lain sebagainya. Itulah unsur penambahan modal yang di store PT. Akun tambahan modal di store tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi. Sekarang, pencatatan penambahan modal di store PT. Penambahan modal di store dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang diterima, B. Setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata, C. Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal, D. Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati rapat umum pemegang saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya. Yang terakhir, E. Nilai wajar aset bukan kas yang diterima. Selanjutnya yaitu pencatatan pengurangan modal di store PP. Tadi pencatatan penambahan sudah, sekarang pencatatan pengurangan modal di store PP. Pengurangan modal di store lazimnya dicatat berdasarkan A. Jumlah yang dibayarkan, B. Besarnya utang yang timbul, atau C. Nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Penebusan atau penarikan kembali modal saham PT. Perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Perolehan kembali saham beredar dengan par value method. Perolehan kembali saham sumbangan. Penjelasannya yaitu yang pertama, perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Yang kedua, perolehan kembali saham beredar dengan par value method. Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi di kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Yang terakhir yaitu perolehan kembali saham sumbangan. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun modal yang berasal dari sumbangan. Sekarang dividen PT terdiri dari bentuk pembagian dividen, dividen saham, konversi agio menjadi saham. Penjelasannya yaitu bentuk pembagian dividen. Kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen. Dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Konversi agio menjadi saham. Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai modal di store sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. Lalu dividen saham. Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen saham adalah
Pembagian saldo laba kepada pemegang saham yang diinvestasikan kembali oleh mereka dalam bentuk modal disetor. Pembagian dividen saham dicatat berdasarkan nilai wajar saham. Penyajian dan pengungkapan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, penyajian modal. Penyajian dan pengungkapan saldo laba, pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan, pengungkapan per jenis saham, pengungkapan dividen, pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali, pengungkapan bagian ekuitas lain. Penjelasannya yaitu penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akte pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. Pengungkapan saldo laba meliputi A. Pengungkapan penjahatan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba. Menjelaskan jenis penjahatan dan pemisahan, tujuan penjahatan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya. B. Peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan. C. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak. D. Pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham. Pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. F. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi, dan transaksi modal yang lain. Pengungkapan per jenis saham. Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi A. Modal dasar, B. Modal ditempatkan atau dipesan belum disetor, C. Modal disetor, D. Harga nominal per lembar, E. Perubahan lembar saham, tiap jenis saham, dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi, F. Hak istimewa atau hak mendahului, G. Batasan khusus, H. Yang terakhir, penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi. Pengungkapan dividen. Pengungkapan dividen meliputi A. Jumlah dividen, B. Dividen per lembar saham, C. Bentuk dividen, D. Batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen, E. Utang dividen, F. Hutang dividen per lembar saham. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi A. Saham beredar yang diperoleh kembali, metode biaya disajikan sebagai pengurang jumlah modal. B. Saham beredar yang diperoleh kembali, metode nilai nominal sebagai pengurang saham beredar, yaitu modal disetor sejenis. Pengungkapan bagian ekuitas lain. Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba, AQ, dan cadangan harus dilakukan secara terpisah, meliputi perubahan selama periode pelaporan, batasan distribusi. Sekian, itulah penjelasan
mengenai bab 19 yaitu ekuitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.